Mr. No Punter. Maka Remixer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Selisi Jeriani Haditsa, duduk di kelas 11 Analis Pengujian Laboratorium 1, asal sekolah SMK Negeri 4 Garut. Di sini saya akan menyelesaikan tugas analis kimia instrumen tentang potensiometri. Potensiometri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang pengukuran bahan potensial dari elektroda untuk mengetahui konsentrasi suatu larutan yang terukur. Prinsip kerja titrasi potensiometri. Larutan sampel KOH dengan volume tertentu ditempatkan di dalam beker gelas atau Erlenmeyer, dan larutan asam oksalat ditempatkan dalam buret. Larutan baku di dalam buret dilepaskan dan diukur potensial larutan pada setiap 0 penambahan titran dan dicatat. Rangkaian alat pada analisis potensiometri. Yang pertama ada voltmeter. Voltmeter berfungsi untuk menunjukkan besarnya potensial listrik atau tegangan listrik yang dihasilkan saat elektron mengalir dari anoda ke katoda sesuai dengan gambar. Bagian samping kanan ada katoda yang bermuatan positif yaitu reduksi, dan bagian kiri ada anoda yang bermuatan negatif yaitu oksidasi. Reduksi artinya menerima, biloxnya turun, dan oksidasi artinya melepaskan, biloxnya naik. Ada banyak jenis elektroda indikator yang dapat digunakan untuk menggunakan titik akhir titrasi potensiometri. Ini saya akan menjelaskan tentang pembakuan larutan KOH dengan metode potensiometri. Tujuannya untuk menentukan konsentrasi larutan KOH dengan metode potensiometri dan menentukan titik ekivalen secara potensiometri. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan yaitu alatnya adalah pH meter, gelas kimia 250 ml dan 100 ml, batang pengaduk, corong kaca, spatula, klem dan statif, pipet tetes, pipet volume 10 ml, neraca analitik, botol semprot, buret 50 ml, dan kaca arloji. Bahannya yaitu larutan KOH 0,56 gram, larutan asam oksalat 0,63 gram, larutan baper pH 4, 7, dan 10, tisu, dan aquades. Prosedur percobaan. Yang pertama ada kalibrasi pH meter, yang kedua ada pembuatan larutan asam oksalat 0,1 normal, yang ketiga ada pembuatan larutan KOH 0,1 normal, dan yang keempat ada titrasi pembakuan larutan KOH atau standarisasi KOH dengan asam oksalat 0,1 normal. Data pengamatan dan grafik. Yang ke-1, tabel hasil pembakuan KOH menggunakan metode titrasi potensiometri. Tabel ini diisi dengan hasil kalibrasi pH meter saat kita praktikum. Yang kedua, tabel turunan pertama hasil pembakuan KOH menggunakan metode potensiometri. Hasil pembakuan KOH ini menggunakan potensiometri. Untuk mengisinya, kita mencari dari kolom pembakuan larutan KOH. Untuk mencari kolom delta pH, kita bisa mendapatkan dari kolom pH hasil pembakuan KOH. Untuk mencari delta V, yaitu dari volume KOH, kolom setelah pH, hasil pembakuan larutan. Dan untuk mencari delta pH per delta V, yaitu kita membagi hasil dari delta pH dengan delta Pi. Dan untuk selanjutnya, yang terakhir ada tabel turunan kedua, yaitu kita mencari dari tabel turunan pertama. Pembahasan. Larutan asam oksalat dititrasi dengan larutan KOH 0,1 normal, pH larutan relatif stabil hingga penambahan 40 mili. Kemudian terjadi lonjakan pada saat penambahan 43 mili KOH karena OH- habis bereaksi dengan H+ dan terdapat kelebihan ion H+ karena reaksi yang terjadi adalah netralisasi asam basa. Adapun reaksinya adalah sebagai berikut. KOH tambah C2H2O4 sama dengan H2O tambah K2C2O4. Kesimpulan, melakukan kalibrasi pH meter yang bertujuan untuk mengukur kadar pH pada larutan asam oksalat yang dititrasi dengan larutan KOH
sampai terjadi lonjakan pH dengan konsentrasi KOH 0,1 molar dan asam oksalat 0,5 molar karena asam oksalat memiliki 2 ekivalen. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.